Matius pasal 7 ayat yang ke-17. Kita berangkat dari pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari tema ini, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, sebab kerinduan Tuhan kita mencapai goal daripada tema ini, daripada kerinduan Tuhan, itulah menghasilkan buah. Goal daripada tujuan pemberitaan, tujuan tema ini adalah kita umat GBGP yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, yang ada di tanah Papua ini, saudaraku, menjadi buah yang baik, memberikan buah yang baik. Saudara, ini tujuannya, goalnya. Dan tidak mungkin kita akan mencapai goal ini, saudaraku, atau tujuan ini, menjadi pohon yang besar, menjadi buah yang baik. Saudaraku, tidak mungkin kalau kita tidak melewati sebuah proses yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini. Saudaraku, untuk menjadi buah yang baik, menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Poin yang pertama, saudaraku, harus menyediakan media tanah atau harus menjadi tanah yang baik. Kalau pujian ini tadi kita nyanyikan, saudaraku, ada kurang lebih 4. Tetapi saya fokus pada bagian ini, saudaraku. Dalam Injil Matius ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Matius 13 ayat yang ke-23, kalau kita perhatikan di sana, saya akan bacakan untuk kita. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk bisa berbuah, untuk bisa menjadi pohon, kemudian berbuah baik, kita memulai melihat media tanah. Tanah di sini menunjuk kepada hati kita. Saudaraku yang terkasih, harus tanah yang baik atau harus hati yang baik. Saudaraku, saudara lihat kalau para petani, mereka mau menanam, saudara, mereka berusaha bagaimana menggemburkan tanah itu, merawat tanah itu, membuat bagaimana tanah itu menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Saudaraku, sebab mau ditanam itu pohon di mana kalau tidak ada tanah? Kalau tadi pujian kita nyanyikan dan bagian daripada firman Tuhan Matius 13 ini, tanah yang berbatu-batu. Benih itu jatuh, tapi akibat tanah itu tipis, lebih banyak batu-batunya daripada tanahnya. Akhirnya saudaraku, saudara, datang angin, datang pengujian, maka rubuhlah pohon itu. Dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi pohon yang besar, tidak bisa memberikan buah yang baik. Saudaraku yang terkasih, jadi poin yang pertama yang kita perhatikan, harus menjadi tanah yang baik. Tanah menunjuk kepada hati kita. Bagaimana hati setiap kita umat GBGP di tanah Papua ini? Sesuai dengan pujian kita, mari kita minta Tuhan beri kita hati yang baik. Amin, saudara. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hati yang baik. Bagaimana hati yang baik itu, saudaraku? Itulah kehidupan yang mendengar firman itu dan mengerti. Kita kerja di organisasi ini, kita ada di organisasi ini, Tuhan minta kita harus mengerti. Apalagi kita sebagai pengurus organisasi, sebagai hamba Tuhan yang melayani di organisasi Gereja Betel Ria Pantekosta, Tuhan minta kita harus mengerti. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, yang adalah isinya firman itu, merupakan panduan yang harus kita mengerti, kita pahami.
bisa berjalan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita kerja di luar ADART. Tidak bisa kita kerja di luar firman. Saudaraku, harus menyediakan tanah yang baik, supaya ketika benih itu ditaburkan, benih itu bisa dapat bertumbuh. Amin, saudara. Mari saudaraku, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan setia. Haleluya, dengan setia. Saudara, menjadi tanah yang baik itu menunjuk kepada hati yang baik. Saudara, ini poin yang pertama, hati yang baik. Kalau ada hati yang putus asa, kalau ada hati yang bimbang, kalau ada hati yang kecewa, saudaraku, pada sore hari ini, lewat firman Tuhan, biarlah hati kita dibersihkan oleh Tuhan lewat firman Allah. Di dalam kebenaran firman Tuhan, mohon di Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ke ayat 13, ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melihat Mazmur 51 ini? Coba saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 51 ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12, perhatikan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, ketika haleluya, Raja Daud, Nabi Nathan datang kepada Raja Daud ketika Raja Daud dia jatuh dalam dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Nathan memberikan teguran kepada dia. Kemudian dalam penyampaian ini, bagaimana Daud minta kepada Tuhan untuk mentahirkan hatinya. Mentahirkan itu artinya menyucikan hatinya. Mentahirkan itu artinya, saudaraku, membersihkan hatinya, supaya tanah hati kita menjadi tanah yang baik, untuk kemudian nanti kelak akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jadi saudaraku, hati kita perlu ditahirkan, sehingga bukan lagi hati yang lama, bukan lagi hidup yang lama, tetapi kita memiliki hati yang baru, saudaraku. Sebabnya Daud, Raja Israel ini, saudaraku, dia berkata dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia katakan, tahirkanlah, ya, tahirkanlah aku, ya Allah. Tadi dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9, tepatnya ayat yang ke-12. Tahirkanlah, jadikanlah hatiku tahir. Hati ini adalah puncak. Kita perlu bersihkan hati kita, supaya kemudian hati kita menjadi tanah yang baik. Kemudian saudaraku akan menghasilkan nanti ketika ada benih, saudaraku akan menghasilkan benih yang baik, akan bertumbuh menjadi pohon yang baik, pohon yang besar, pohon yang rimbun, saudaraku, dan menghasilkan banyak buah. Amin, saudara. Mari hati kita Tuhan minta kita bersihkan. Yesaya 1 ayat 18. Kalau dosamu merah bagaikan kemisi, akan putih seperti salju, akan putih seperti bulu domba. Kita bersihkan hati kita.
yang kita ingat-ingat lagi. Orang biasa Tuhan sudah ampuni, dia tinggal ingat terus. Ingat kesalahan, ingat dosa, jangan. Saudara, Tuhan mau bersihkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan mau bersihkan. Tuhan mau sucikan kita. Tuhan sudah ampuni, tapi kita yang tinggal ingat terus. Saudara, Tuhan mau mengampuni kita. Poin yang pertama ini untuk menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, dimulaikan dari tanah yang baik. Untuk menjadi kehidupan, menjadi GBGP yang bertumbuh besar, menghasilkan buah, dimulaikan dari hati kita. Setiap pelayan, setiap umat GBGP di tanah Papua. Dalam Amsal pasal yang kedua ayat 23, Amsal 4 ayat 23, itu Amsal 4 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, mari Bapak di depan sih, di depan Bapak. Masih ada satu terus. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Mari kita menjaga hati kita, saudaraku, supaya hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku, untuk menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, saudaraku, poin yang kedua, silakan. Perlu proses penanaman. Saudaraku, di sini saya bawa kita untuk merenungkan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini makanya saya katakan proses penanaman atau ditanam. Tadi media yang baik, tanah yang baik, perlu ada benih untuk ditanam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus menggambarkan kehidupannya sebagai biji gandum yang jatuh dan mati. Dia meninggalkan sorga, dia turun ke dalam dunia, dia berkorban bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Berlumuran darah itu tubuhnya, saudara. Dia dimahkotai duri, lambungnya tertusuk, keluar darah dan air. Yang pertama kali keluar, kalau saudara baca Alkitab itu, darah dulu baru air. Keluarlah darah dan air, saudaraku. Kemudian dia diturunkan dari salib. Kemudian saudaraku yang terkasih, dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia apa? Bangkit. Tidak mungkin kita mengalami proses kebangkitan kalau tidak melalui proses mati. Saudaraku, penanaman ini, saudaraku, biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan buah. Tidak mungkin dia menghasilkan buah kalau dia tidak melalui proses mati. Bukan kita mati dikuburkan, tidak, maksudnya proses mati ini, saudara. Memang kita melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak proses yang sedang kita alami, saudaraku. Bagaikan biji gandum yang jatuh, saudaraku, yang ditanam. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa bilang dalam pengiringan kepada Tuhan tidak ada proses? Siapa bilang di dalam ber-GBGP tidak ada proses? Siapa bilang di dalam ber-GBP tidak ada proses? Mungkin ada yang melayani di kota besar, ada yang melayani di daerah yang terpencil. Saudaraku, dombanya mungkin hanya 2, 3 ekor seperti Daud. Waktu awal memulai, dia menjaga domba, kawanan domba. Saudaraku, inilah proses. Tetapi dari 2-3 ekor itu, dia diantarkan ke istana raja. Kemudian Daud menjadi raja Israel, saudaraku yang terkasih dalam
Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada proses yang kita lewati. Itulah proses penanaman biji gandum yang jatuh. Kita lewati saja. Tetapi kata Bapak Gembala Tunas Baru bilang, jangan mati terus, harus ada bangkitnya. Jangan menderita terus. Dan itu pasti kalau kita lewati proses kematian, maka ada proses kebangkitan. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab, guru-guru bilang begini, biar kamu pergi cepat alami proses mati. Betul ya Tante Sawati? Ini satu alumni, Ibu Sawati, Bapak Andreas Mur, kemudian Pak Lukas Mari, Pak Pendeta Lukas Mari, Pak Pendeta Waristinus. Harus melalui proses supaya kita bisa cepat mengalami kebangkitan. Seperti biji gandum yang jatuh. Saudaraku, kalau Yesus saja dia bisa berkorban. Ini bicara tentang korban. Kita melayani Tuhan di gereja ini banyak pergumulan. Gereja-gereja denominasi Pentakosta ini Bapak Komandan kita, Bapak Bupati, Bapak saya pikir Bapak tahu. Di sini juga ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan dan Pak Putu, perwakilan dari Bapak Bupati. Kalau Bapak Putu sudah mengerti, kita punya sistem organisasi Pentakosta semua sama. Kalau GKI ke atas banyak. Jadi semua keuangan dikendalikan ke sinode dan semua para pendeta digaji. Kalau kita di Pentakosta tidak, Pak, bergumul. Dan organisasi dia hidup dari 10%. Makanya saya sebenarnya mau, kalau Bapak Bupati ada sini, saya mau bicara keras. Supaya kalau bisa kasih dana kelembagaan organisasi punya itu harus dikasih. Memang gereja dikasih, tapi harus organisasi harus dapat. Karena yang berpulang ke organisasi itu dapat 10% dari ini. 10% dari jemaat. Kita bukan dapat 30, bukan dapat 80% seperti gereja GKI di Tanah Papua. Dia kembalikan dari umat, dia kasih naik full. Betul ya Bapak ya? Baru nanti pendetanya dia tidak. Jadi kalau kita di kelembagaan ini, karena konsep ini lembaga ya, kita badan penghubung daerah yang melaksanakan hal ini. Kalau tidak ada dana operasional untuk kita repot. Kita mau turun mengunjungi jemaat, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dia punya burung gagak banyak yang bisa memberikan makan kita. Haleluya, haleluya, kita berikan kemuliaan kepada Allah kita. Tuhan akan kasih tolong kita. Jadi titipkan supaya bisa kelembagaan, organisasi. Kalau gereja memang ada langsung ke jemaat. Langsung ke jemaat kita pengurus organisasi tidak bisa intervensi, Pak. Kita tidak bisa intervensi uang yang dikasih langsung ke gereja. Kalau dia mau ingat 10% ke organisasi silakan. Karena itu bagiannya Tuhan. Tapi kalau sudah tidak, lembaga organisasi sudah tidak dapat bantuan langsung, pengurus organisasi kita repot. Kita kerja, tapi Tuhan itu luar biasa. Kita jangan kecilkan Tuhan, Tuhan itu besar. Amin. Puji Tuhan. Jadi proses penanaman ini, proses mati, proses penderitaan ini harus dilewati supaya kita bisa menjadi pohon yang besar, bisa menghasilkan buah yang banyak melalui sebuah proses. Haleluya. Itu tidak mudah. Haleluya. Kalau Yesus tinggalkan surga, dia turun ke dalam dunia, dia menyerahkan nyawanya. Dia katakan, Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang ada. Memang sangat berat, proses yang berat. Tetapi saudaraku, dia mau lewati. Saudaraku, proses penderitaan apapun yang kita akan lewati. Coba diklikan ayat selanjutnya. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-23 berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan mengikut aku. Ini proses, saudara. Haleluya. Menyangkal diri dan mengikut aku. Dan memikul salib setiap hari. Amin. Jangan kita lupa salib. Hari-hari ini banyak gereja sudah tidak ada salib.
Saudara, di dalam gereja sudah tidak ada salib, kami ada satu di atas. Bapak Ibu kalau arahkan kita, ada salib toh? Ya, ada. Saudaraku, kalau kita lihat di Jayapura, pulau apa itu Bapak? Yang di kantor gubernur kita lihat ke laut. Kai Pulau. Ya, itu ada salib besar. Luar biasa. Salib kasar yang mengubahkan. Saudaraku, waktu kita diproses dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Supaya kita nanti akan bertumbuh. Saudara yang terkasih, saudara bisa lihat, ini orang yang menanam, dia tanam, saudara, benih itu, dia tanam, saudara. Itulah proses yang kita alami dalam perjalanan hidup. Mungkin ada ayat lagi. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Amin. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi jangan menghindar kalau Tuhan membawa kita untuk diproses. Saudaraku, pada akhirnya kehidupan saudara dan saya, firman Allah berkata, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Haleluya. Sudah 67 tahun. Jangan sampai tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu nanti ditebang dan dibuang. Ini dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara lihat di dalam Matius 7 ayat 17 itu, kalau turun ke 18, 19 itu, pohon yang tidak menghasilkan buah itu akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Lautan api menunjuk kepada kematian yang kedua. Lautan api menunjuk kepada kematian yang kedua. Ya, kalau ranting-ranting apa, ya ranting-ranting kering apa, kalau dibakar, ya, menyala ya. Tetapi maksudnya di sini dibuang ke dalam lautan api itu kehidupan yang tidak melalui proses yang berotak dan kembali kepada dunia akan dibuang ke dalam lautan api. Saudara yang terkasih, mari dalam perjalanan hidup ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun proses yang kita hadapi, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita datang lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi orang yang ditanam itu pasti akan bertunas di pelataran Allah. Dia akan bertumbuh. Tadi ditanam, saudara lihat ini ibu ke bapak ya. Tadi bapak ya. Dia sedang tanam. Ini juga bicara kehidupan kita harus digembalakan. Kehidupan saudara dan saya harus digembalakan dengan baik. Yang cepat-cepat GBGP harus digembalakan. Digembalakan oleh gembalamu. Di mana tempat yang kau beribadah harus digembalakan. Saudaraku, supaya kita bertumbuh. Saudara, poin yang berikut, poin yang ketiga. Ketika kita sudah menyiapkan media tanam, kemudian proses penanaman, yang berikut adalah proses pertumbuhan. Jangan sampai gagal bertumbuh. Ada banyak orang Kristen yang gagal bertumbuh. Saudaraku, saudara lihat kalau pohon, ada pohon yang ditanam tidak bertumbuh-bertumbuh, gagal bertumbuh. Saudaraku, harus mengalami pertumbuhan supaya kita menjadi pohon yang baik, pohon yang besar dan menghasilkan buah. Proses pertumbuhan ini penting sekali, saudara. Silakan. Ada ayat Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus,
Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, garis bawahi, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi gereja kita bertumbuh ke arah Kristus, harus bertumbuh ke arah Kristus. Jangan sampai gagal bertumbuh dalam pelayanan. Harus bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Saudara lihat anak-anak di Afrika, ada yang umur 14 tahun seperti anak kecil yang duduk di kursi sana di luar. Badannya masih kecil, sudah 17 tahun. Kenapa, saudaraku? Kekurangan gizi. Sehingga anak ini dia tidak bisa bertumbuh. Sudah 17 tahun, sudah 18 tahun, dia masih kecil. Kondisi tubuhnya masih tetap seperti anak-anak. Padahal usianya sudah dewasa. Gagal bertumbuh. Kondisi kehidupan kerohanian kita pun demikian. Jangan sampai gagal bertumbuh di dalam iman. Saudaraku, kalau kita lihat skema tabernakel itu kan halaman, ruang suci, ruang maha suci. Halaman terdapat misbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Kemudian ruang suci apa? Kaki dia lepas, meja roti sajian, misbah dupa dan lepas. Terus kemudian ruang maha suci terdapat tabut perjanjian. Dan untuk ke sana itu proses. Mau masuk ke pelataran melalui pintu gerbang. Masuk ke ruang suci melalui pintu kemah. Kemudian ruang maha suci itu pintu tirai. Tirai itu bicara pengobekan daging. Penderitaan itu yang disebut baptisan api. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan Roh Kudus, tetapi Dia yang kemudian, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini proses. Kita di sini tidur malam enak. Israel orang tidur telinga, orang begini di samping, di Palestina tidur begini, gua begini sebelah, tidur begini, orang baku tembak sebelah. Saudara yang terkasih, masihkah kita kalau keadaan itu terjadi, masihkah kita bisa memuji Tuhan? Masihkah kita setia mengikut Tuhan? Paulus berkata, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Aniaya kah, penderitaan kah, peperangan kah? Saudaraku, tidak satu pun dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Mari kita mengalami pertumbuhan. Saudaraku, bertumbuh ke arah Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Saudara, saya cepat-cepat membaca kebenaran firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rapi tersusun, rapi bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang baik, kemudian menghasilkan buah yang banyak. Buah yang baik harus melalui proses pertumbuhan. Coba kalau pohon pendek sekali, kecil sekali, itu pohon-pohon yang sekarang buahnya juga tidak tahan lama. Ada durian yang pendek-pendek ini sudah buah. Kalau sudah lihat sekarang kelapa, tapi buahnya tidak lama. Tapi kalau yang betul-betul dalam proses pertumbuhan yang alami, dia akan terus berbuah. Dia akan terus berbuah. Dia akan terus berbuah. Saudara yang terkasih, itu poin yang ketiga. Jadi umat GBGP di Kabupaten Biak Numfor, para ketua-ketua wilayah, bahkan gembala-gembala jemaat, bahkan umat GBGP harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam jemaat, mengikuti satu komando, bertumbuh di dalam organisasi, menjadi anak-anak organisasi yang tumbuh,
di dalam organisasi menjadi kehidupan yang luar biasa seperti pohon yang baik dan yang menghasilkan buah yang baik. Kemudian poin yang terakhir saudaraku, proses pembersihan. Untuk menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, harus melewati proses pembersihan. Dibersihkan. Silakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini tentang pokok anggur. Silakan kita lihat sejenak poin terakhir. Matius 15. Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kalau kita tidak berbuah akan dipotong. Saudara, dan waktu kita berbuah juga kita harus mengalami pembersihan. Proses pembersihan. Sebabnya ibadah itu perlu. Kalau tidak, kita kehidupan ini kotor sekali, dosa banyak sekali. Makanya kita perlu disucikan. Kita perlu disucikan lewat ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Di situ kita disucikan. Nah, bagaimana 1 tahun baru nanti tanggal 25 Desember baru datang kebaktian. Nanti tahun baru ibadah. 12 bulan besar ini kan gimana? Baru barang apa disucikan kita orang? Jadi bapak-bapak pejabat juga sesibuk-sibuk apapun harus ingat ibadah. Harus terima ibadah, harus ingat ibadah. Karena disitulah kita disucikan. Seperti 1 Petrus, orang-orang pendatang di Kapadokia, di Galatia, di mana Pontus, mereka mengalami percikan darah. 7 percikan darah. Kalau saudara baca di 1 Petrus pasal 1, mereka mengalami 7 percikan darah. Itulah kuasa ibadah. Mengalami firman, mengalami tubuh dan darah Kristus, supaya dibersihkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersih, supaya menghasilkan buah yang baik, menjadi pohon yang baik. Saudaraku, firman Allah ini katakan, saudaraku, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Kita bersih karena firman. Apalagi kita umat Tuhan. Kami di Jayapura ini, Bapak Gembala Philadelphia ada. Saya salut karena Bapak ini dia punya jemaat ini banyak pegawai. Saya suka khotbah di jemaatnya jam 4 sore itu. Jemaatnya itu datang itu dengan pakaian dinas. Itu yang saya terus sampaikan di jemaat sini. Sebenarnya kamu yang pegawai lengkap telah ada ini. Jemaat ini datang yang kerja di wali kota, yang kerja di kantor gubernur, yang kerja di datang dengan pakaian dinas. Ibadah selesai kembali ke rumah, kembali ke kantor, siap-siap baru pulang. Saya bilang ini luar biasa baru ketemu di Jayapura. Tapi mungkin ada di Biak sini, mungkin saya belum belum jumpa. Mungkin Bapak Ibu gembala-gembala yang lain mungkin punya jemaat. Ya, Bapak, ini Bapak datang dengan baju langsung lengkap dari kantor, hormat Bapak. Ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Lengkap dengan pakaian dinas. Ini dari kantor langsung di sini. Baru nanti ke kantor lagi baru pulang. Ini luar biasa. Firman Allah berkata, jadi payahmu tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Saudaraku, di dalam ibadah kita mengalami proses pembersihan. Disucikan dengan firman, dibersihkan, ditahirkan dengan firman. Yesaya 1 ayat 16 sampai 20 itu sudah jelas, kita sudah tahu. Sekalipun dosa merah bagaikan kemis akan putih seperti bulu domba, dan seterusnya. Tapi saya mau kita baca Yesaya 4 ayat yang ke-4 sampai 6. Bisa? Yesaya 4 supaya saya selesai. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh
yang mengadili dan membakar. Terus, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Terus, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang dan terhadap panas waktu terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin rimbun dan hujan. Terus ada yang itu? Tidak ada ya? Tadi poinnya kita sudah ketemu. Cuma kembali ke yang pertama tadi, yang tadi Bapak sampaikan. Apabila Tuhan membersihkan kekotoran Putri Sion, menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar, terus perhatikan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh Gunung Sion dan di setiap pertemuan yang diadakan situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu Tuhan akan ada. Semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ini perlindungan Tuhan. Ini perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi noda kekotoran Sion itu dibersihkan. Kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kehidupan kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, hidup kita dibersihkan dengan firman Allah. Sehingga makin hari pohon itu bertumbuh dan terus bertumbuh. Sehingga dia akan menghasilkan buah yang banyak. Dia akan menghasilkan buah yang berdampak bagi banyak orang. Bagi GBGP yang ada di Biak, bahkan yang ada di tanah Papua ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi harus melewati proses pembersihan. Kiranya 4 hal ini menjadi berkat untuk kita, supaya kita bertumbuh. Tuhan minta hati kita harus menjadi hati yang baik, tanah hati yang baik. Kemudian poin yang kedua tadi, saudaraku yang terkasih, harus melewati proses penanaman atau ditanam. Kemudian yang ketiga harus bertumbuh. Kemudian yang keempat harus dibersihkan. Yohanes 15 itu bagian berikutnya dikatakan, kamu bersih karena firman. Haleluya. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh dokter hebat siapapun. Dosa kita tidak bisa diselesaikan oleh insinyur hebat siapapun. Dosa kita tidak bisa diselesaikan oleh dokter spesialis apapun, dimanapun. Tidak bisa diselesaikan. Yang bisa selesaikan itu, yang bisa bersihkan itu, hanya Yesus, Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia menyertai saudara dan saya, dulu kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kesimpulan, jadilah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun GBGP yang ke-67 tahun untuk umat GBGP yang ada di tanah Papua. Semua hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan, kita percaya bahwa kita akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pohon yang baik dan yang menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Lewat perjuangan, lewat air mata, gereja ini ada sampai hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Wadah sebagaimana Tuhan. Semua karena